balik tahun 93 Iya. ke Jakarta dengan semua ilmu yang didapat, ngerasa nggak sih kreativitasnya kayak ini sebenarnya kreativitas gue berguna nggak sih, sementara industri film di Indonesia kayaknya nggak sesuai dengan pelajaran yang ada di NYU atau Iya, gimana? tapi aku akhirnya kan kerja di RCTI dulu jadi seputar Indonesia reporter. Oke, pelajarannya berarti itu ya kompromi yang dilakukan sama industri yang ada di Indonesia. Iya, tapi itu news ya. Terus Oke. aku pikir, oh ya udahlah, mungkin ini saatnya aku bikin film. Ya mungkin dari kecil aku sudah biasa melihat ketidakadilan gender. Di waktu aku hidup di Jeddah, kenapa adikku bisa main dengan celana pendek dan kaos? Kenapa aku harus tutup? Terus kalau kayak gitu kenapa kepikiran untuk bikin film gitu, sementara tahu pada saat itu pasarnya ya cuma segitu dengan idealisnya Teteh gitu. Apa yang ngebuat tetap semangat gitu? Which is aku juga pengen ngajar, tapi kan kalau ngajar di sini kan metodenya beda ya. Mungkin aku kurang cocok gitu. Dokumenter di bioskop susah ya gitu. Kecuali Lola tuh aku eksil, aku angkat topi tuh ya bisa di bioskop. Karena ceritanya tentang politik, tapi kan dokumenter yang aku angkat tuh most likely juga tentang gender gitu, isu gender lah dan seksualitas. Nah itu kan susah ya kalau ditaruh di bioskop. Nanti disensor semua, malah nggak boleh tayang gitu kan. Selamat datang di episode perdana dari Radio Khalayak bersama Reza Al-Qadri di sini yang akan memulai untuk ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita yang mudah-mudahan banyak dan seru-seru. Makanya untuk episode perdana ini kita langsung datang ke rumah dari seorang narasumber kita. Halo Tania, apa kabar? Halo Reza, baik. Senang banget bisa datang ke sini dan secara langsung ngeliat ruangan ini. Mungkin boleh cerita dikit ya, sebenarnya ini ruangan apa sih? Arsip atau apa sih? Arsip, benar. Jadi ini ruangan meeting juga. Kalau aku lagi pengen meeting yang lebih private di pavilion di rumah aku. Tapi di sini udah hampir 15 tahun ya tempat penyimpanan arsip film-film yang 35 mili seluloid. Karena aku mau mulai bikin film tahun 2000 ya. Jadi masih pakai seluloid. Bahkan sampai 2011 aja kita masih pakai seluloid. Setelah itu udah digital ya. Berarti film yang paling update terakhir sebelum berpindah ke digital tuh yang mana? Yang film Netflix, A World Without. Itu udah digital. Maksudnya yang sebelum yang masih pakai seluloid. Arisan 2. Arisan 2? Ada masternya di sini? Ada. Habis ini kita ambil, nggak boleh. Berat loh. Berat ya? Satu reel. Kalau satu film yang 2 jam itu kan sekitar 8 reel ya. Satu reel aja beratnya 4 kilo. Jadi kalau kamu mau ambil harus 8 reel. Berapa? 4 kali. Sebenarnya kalau pengen tahu lebih lanjut, bisa flashback dikit dan silakan nonton film Janji Joni. Iya, kalau ingin tahu gimana sih film zaman dulu, bukan zaman dulu banget ya, kayaknya kita udah tua banget rasanya. Di tahun 2005 tuh masih sampai 2012 film masih menggunakan film kalau nonton di bioskop, reelnya seperti yang ada di belakang. Jadi ada 8 atau 7 yang harus bolak-balik karena satu bioskop bisa sharing, satu film bisa satu paket tapi untuk 2 bioskop gitu. Kayak dulu di Citos ada bioskop, di PIM ada bioskop. Nah itu deket tuh jaraknya. Jadi sharing reelnya di situ. Jadi sharing reels, yang satu beda-bedain setengah jam kan kayak di Janji Joni. Jadi satu reel kan 15 menitan. Jadi setengah jam nanti si Joninya ngambil gitu. Itu pengiritan. Penting banget sebenarnya kerjanya seorang Joni di situ. Betul. Di zaman itu. Iya, sekarang udah pada di PHK ya Joni ya. Tapi nggak apa-apa, itu jadi sebuah arsip sejarah juga. Betul. Karena cerita ada pekerjaan seperti itu zaman dulu. Iya. Itu semua bermula ketika aku juga ngulik-ngulik seputar Tania nih. Aku pengen ngajak flashback dikit ke sebuah momen yang berhubungan sama credit title dan berhubungan sama sebuah kamus. Ceritanya kalau nggak salah di tahun 90-an atau mungkin sebelum itu. Ketika di Arab Saudi ya? Iya. Oh itu kalau di Arab Saudi 76. 90-an. Kalau 93 kalau nggak salah balik ke Indonesia. Ya. Di tahun 76 nonton film malah perhatiin sama credit title-nya. Iya. Udah gitu langsung nyari tahu sebenarnya tugasnya director apa. Itu berarti titik awal tertarik sama dunia film kah atau gimana? Iya, karena aku tinggal di Jeddah, Saudi Arabia, di sebuah kompleks bank internasional. Karena orang tua aku kerja di situ, anak perempuan kan nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah harus tutup kan, pakai kayak burka hitam gitu kan.
aku kan kepanasan ya. Dan di Jakarta biasa naik sepeda ke Blok M segala macem, pakai celana pendek sama singlet gitu kan. Cukup tomboy lah aku dulu. Jadi kayak pas nyampe sana aku kerja baca buku karena banyak dibeliin buku sama ibuku. Lalu di kompleks kita tinggal ada kayak perpustakaan kecil lah, ada buku, ada film ya. Filmnya juga bentuknya masih Betamax dulu tuh. Di sini nggak ada, kita ada VHS di sini ada arsip VHS. Aku masih ngalamin Betamax kan. Jadi ada beberapa film yang akhirnya aku tontonin setiap hari, diulang-ulang. Salah satu filmnya The Sound of Music, Bugsy Malone, terus Kramer versus Kramer. Kalau tahu itu Meryl Streep sama di masa jayanya itu film dewasa tapi anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun nonton loh, aku sampai nangis. Terus gara-gara itu semua tertarik, akhirnya memutuskan untuk kuliah perfilman. Iya. Di NYU. Iya. Balik tahun 93 ke Jakarta dengan semua ilmu yang didapat, ngerasa nggak sih kreativitasnya kayak ini sebenarnya kreativitas gue berguna nggak sih, sementara industri film di Indonesia kayaknya nggak sesuai dengan pelajaran yang ada di NYU. Iya, gimana? Tapi aku akhirnya kan kerja di RCTI dulu jadi seputar Indonesia reporter. Oke. Yang penting nulis, ngedit walaupun pakai video kan. Itu news reporter harus ngedit sendiri gitu. Tapi ya udah frustasi juga ya karena editanku disensor juga. Nanti kita ngebahas sedikit soal sensor-sensoran sih sebenarnya. Terus maksudnya jangan kayak gini, ini terlalu keras. Maksudnya kita nggak bisa. Kamu tahu nggak yang punya stasiun TV ini apa, siapa? Oh gitu ya, oke. Jadi aku banyak belajar berkompromi sih, walaupun frustasi. Oh, pelajarannya berarti itu ya, kompromi yang dilakukan sama industri yang ada di Indonesia. Iya, tapi itu news ya. Terus aku pikir, oh ya udahlah, mungkin ini saatnya aku bikin film dan aku nggak mau berkompromi gitu. Waktu muda kan, rasanya kayak I have to stand to my belief gitu. Menggebu-gebunya masih sampai sekarang nggak? Menggebu-gebunya masih sampai sekarang. Cuman mungkin sekarang di usiaku yang menuju 56. Aku merasa bahwa ini kita harus menyikapinya dengan lebih bijaksana. Aku mau save energi aku buat hal-hal lain yang lebih nggak buang-buang energi gitu. Jadi aku merasa bahwa aku tidak mengidentifikasikan diri aku hanya sebagai filmmaker. Di saat aku mungkin hampir 50 sampai ke sini ya, aku mengidentifikasikan diriku juga sebagai seorang yogi. Karena aku mungkin kalau nggak jadi filmmaker, aku jadi guru yoga kali ya. Karena aku dari tahun 2001 udah belajar yoga, udah ada certification ngajar. Mungkin aku memperdalam meditasi, jadi guru meditasi. Jadi maksudnya aku mengidentifikasikan diri aku juga sebagai penulis, karena aku bikin teater, nulis teater. Walaupun nggak banyak ya, waktu pandemi itu gara-garanya. Terus mengidentifikasikan diri aku juga sebagai orang yang mempraktekkan hidup holistik. Kemudian environment, orang yang peduli dengan lingkungan, environment. Jadi kita juga sebenarnya udah lama buang sampah tuh kalau di rumah ini ya. Dari sebelum orang-orang pada memilah-milah sampah, kita udah pilah. Yang plastik sendiri. Iya, terus makanan sendiri. Karena suamiku suka berkebun, jadi semua pupuknya nggak ada yang chemical. Semua pupuknya organik. Dari apa yang kita makan. Kita bikin kompos sendiri gitu. Jadi maksudnya hal-hal itu, itu adalah bagian dari aku ya gitu. Bahwa I'm not only a filmmaker. Gitu. Jadi udah terbentuk seperti apa seorang Tania ya? Iya, udah tua begini kan kita harus lebih 360 degree ya. Gak bisa ego-ego kayak gue harus bikin ini, gue harus bikin itu. Kita mengalir. Iya. Tapi flashback di pembuatan filmnya Tania gitu ya. Kita lihat ya pasti Tania menyadari sendiri bahwa banyak kayak isu-isu sosial yang berkaitan sama perempuan itu sudah pasti, dan tentunya ini banyak pro dan kontranya. Tapi dari pengalaman pribadi sendiri kah untuk Tania memutuskan gue pengen mengangkat karya-karya gue tuh isunya sosial dan soal perempuan, atau gimana? Itu it comes naturally ya, kayak mengalir begitu aja. Karena kan kalau film-film aku yang nulis skripnya sendiri. Jadi ketika aku nulis ya mengalirnya seperti itu gitu. Pertanyaan ini sering ditanyakan ya oleh beberapa wartawan senior juga yang pernah interview aku.
aku selalu jawabnya ini mengalir secara natural. Tapi ketika dikulik-kulik, masa nggak ada ini? Ya mungkin dari kecil aku sudah biasa melihat ketidakadilan gender. Di waktu aku hidup di Jeddah, kenapa adikku bisa main dengan celana pendek dan kaos? Kenapa aku harus tutup? Itu kan udah jadi pertanyaan seorang anak perempuan ya, yang mungkin emang udah DNA-nya ada critical thinking-nya gitu. Curiosity-nya udah dari situ. Lahir gitu ya. Kenapa ibuku tidak boleh nyetir? Padahal di Jakarta ibuku nyetir gitu kan. Ketika di sana enggak. Jadi aku banyak bertanya, banyak ngobrol. Terus banyak baca sejarah. Kayak gini sejarahnya. Terus itu berlanjut terus ya sampai SMP. Itu kan aku masih SD. SMP, SMA. Terus kemudian ya jadinya otomatis begitu. Pas bikin film juga aku tertarik di sekolah film film-film yang ditonton oleh aku di sekolah film. Memang banyak yang aku mencari sutradara perempuan gitu. Pengen lihat Jane Campion contohnya. Aku bener-bener mengagumi dia, ngulik gitu. Sutradara perempuan di Amerika ternyata sedikit banget gitu. Pada saat itu juga sedikit? Sedikit banget. Waktu Teh belajar itu sedikit? Iya, sedikit banget. Jane Campion dari Australia, ya kan, New Zealand malah belajar sekolah filmnya di Australia. Terus jadi ya udah aku pikir kita harus belajar lihat world cinema juga gitu. Jadi gak bisa terpaku sama Amerika aja gitu. Pada saat Teteh belajar tuh di Indonesia apakah udah sebanyak itu? Enggak ada, setiap liburan gak ada film Indonesia aku datang. Waktu aku libur terakhir tuh kalau gak salah tahun 92 apa. Itu sebelum aku pulang itu ada filmnya Mas Garin, Cinta Dalam Sepotong Roti gitu. Jadi aku nonton sendirian, kayaknya cuma 2 orang deh yang lain. Kayak di Kartika Chandra KC, Hollywood KC. Hollywood KC. Dulu bioskop cuma 1. Belum udah Cineplex deh. Tahun itu. Udah nonton itu. Jadi minatnya zaman dulu tuh masih nggak sebesar sekarang gitu ya, bisa dibilang. Minat penonton untuk film Indonesia. Di tahun itu belum sih, karena kok sepi banget yang nonton ya gitu. Terus kalau kayak gitu kenapa kepikiran untuk bikin film gitu, sementara tahu pada saat itu pasarnya ya cuma segitu. Terus udah gitu bikin filmnya jujur gitu dengan idealisnya Teteh gitu. Apa yang ngebuat tetap semangat gitu? Aku melihat gini ya, film itu kan pasti harus ditontonnya awalnya di bioskop, ya. Tapi ketika aku di Jeddah kan nggak ada bioskop di Jeddah. Nggak ada. Aku nontonnya di Betamax kalau syuting Betacam, Betamax gitu. Jadi aku berpikir bahwa film ini immortal, gitu. Barang yang tidak ada matinya, gitu. Ketika dia udah selesai di bioskop, dia bisa menjadi sebuah Betamax gitu. Waktu itu ya. Jadi seorang anak kecil aja bisa, yang merasa terkungkung gak boleh keluar pulang sekolah, bisa ngerasa punya temen karena nonton film, walaupun cuman pilihannya cuman itu dan diulang-ulang sampai hafal dialog ya. Sampai hafal nyanyinya, nadanya semua hafal sampai sekarang The Sound of Music. Jadi aku mikirnya, aku nggak memikirkan bahwa bioskop harus laku gitu, tapi aku memikirkan karya itu akan tertanam, karya itu akan ada terus. Misalnya kemudian berubah bentuk jadi laserdisc, kemudian VCD, DVD, sampai sekarang DVD juga masih ada. Kemudian bisa di Google Drive, sekarang udah zaman digital, zamannya OTT. Jadi aku pikir immortality itu karya itulah. Sebenarnya film itu nggak bisa dilihat jadi seperti kayak kita nonton konser ya. Udah selesai konsernya, tapi kita harus mikir albumnya, berkesinambungannya. Albumnya misalnya kita analogikan dengan musik, kamu suka siapa, kan kamu keep albumnya. Kamu datang ke konsernya, tapi kamu tetap keep albumnya. Gitu. Jadi nganggapnya ini jadi sebuah bagian dari legacy gitu. Iya, betul. For the future generation. Tapi konsisten dengan membuat karya, dengan terpaan sana sini, dengan ya pasti kritik positif ada, kritik negatif tuh ada. Terus dunia kreatif kan ya kita nggak bisa. Ya aku sendiri sih nggak terlalu suka sama timeline, karena kenapa, kayak ya kerjaan seperti ini tuh nggak bisa diatur oleh waktu. Betul. Mood kan yang berpengaruh. Bikin mood naik terus gimana Teh? Enggak naik terus kok mood aku gitu. Naik turun gitu. Karena aku juga tidak, aku merasa ini aku bersyukur ya, tanpa bermaksud
sombong atau apa, tapi aku merasa enggak deh, di umur segini aku udah gak kepengen sombong. Tapi aku merasa aku harus bersyukur karena lingkungan aku mendukung aku, keluarga aku mendukung aku, suami, anak-anak, orang tua waktu pada masih ada. Sehingga aku merasa teman-teman semua deh, keluarga besar mendukung. Jadi sebagai perempuan banyak yang jagain anak-anak aku bisa meninggalkan rumah gitu ya dengan aman. Teman-teman aku yang sama-sama sekolah film di New York itu pada kayak sekarang kadang-kadang bikin film pendek, kadang-kadang enggak, mereka ngajar film. Which is aku juga pengen ngajar, tapi kan kalau ngajar di sini kan metodenya beda ya. Mungkin aku kurang cocok gitu dengan mengajar, tapi kadang-kadang studium generale aku pernah di UMN, pernah ke IKJ, pernah lah sekali dua kali. Tapi aku merasa bahwa film itu kita bisa menjadikan sebuah legacy gitu ya. Tapi juga aku nggak mesti harus yang setahun aku harus bikin film, kalau nggak aku nggak hidup gitu. Itu aku bersyukur sekali sama semesta, sama sang pencipta, bahwa aku masih bisa hidup karena banyak orang-orang yang nyari aku untuk bikin iklan misalnya. Aku mau, tapi iklan yang spesial ya, kayak produk lagi mau ulang tahun, kemudian pengen sutradaranya nih Dinata misalnya. Aku berterima kasih sama mereka karena itu kan juga mendatangkan income dan rezeki buat tim aku yang udah dari tahun 2000 ya kalian Ashira. Gitu. Jadi kemudian ada film dokumenter yang mana aku dapat grant dari luar negeri memang. Karena aku grantee, banyak grant dari luar negeri yang merasa bahwa dengan critical thinking aku, mereka nanyain, kamu lagi ada project apa? What worries you about the society, about women atau apa? Terus aku tinggal nulis aja semua kegelisahanku, jadiin proposal dokumenter, aku dapat grant dari luar negeri gitu. Itu kan bukan cuma untuk aku ya, untuk seluruh tim aku, untuk semua yang bekerja gitu. Jadi aku merasa bersyukur ya bahwa aku nggak harus ngejarin film dengan tiket bioskop dan segala macam gitu. Jadi mungkin nargetin, nggak ada target. Aku hidup nggak pernah punya target. Tapi senang juga kan kalau misalnya yang nonton jutaan gitu. Ya senang kalau misalnya tiba-tiba kayak arisan, kok ternyata banyak yang nonton gitu. Tapi kan itu bikinnya sebenarnya dari hati tanpa ada target juga. Bukan dari awal, gue pengen bikin film box office. Enggak gue pengen dapetin 5 juta penonton gitu. Enggak kayak gitu ya? Enggak pernah. Tapi emang perannya berarti banyak. Teteh bilang ya keluarga yang sangat mendukung, orang-orang di sekitar yang sangat mendukung, tim yang sangat mendukung. Dan katanya Mbak Mi Boy juga banyak mendukung Teteh gitu ya? Gilingan. Iyalah, aku tuh orang mie banget. Ya kan? Tapi karena dari kecil rumah ya kita di Jakarta Selatan ya dari lahirnya. Jaksel. Makanya Mbak Mi Boy. Mestik kan sama Pasar Santa. Kebetulan kalau rumah nenek aku yang dari ibuku tuh lebih dekat ke Mestik. Kalau rumah kakek nenekku yang dari ayahku lebih dekat ke Pasar Santa. Jadi itu dua Mbak Mi Boy dari kecil. Tapi masih di dalam pasar loh. Iya, bukan kayak sekarang. Belum kayak sekarang, tapi tetap enak sekarang. Ya adalah keharusan makan mie dalam 1 minggu gitu. Harus dalam 1 minggu atau at least dalam 2 minggu deh. Sampai sekarang tapi masih nggak? Udah nggak? Aku tuh abis kena Salmonella amit-amit ya, virus yang menyebalkan. Jadi disarankan oleh dokter untuk gluten free. Jadi bisa makannya bihun atau yang dari kue tiaunya. Jadi rice base kan? Iya. Tapi tetap makan, tetap cuma enak ya yang mie kuning itu tetap juaranya. Langsung terbayang. Berarti udah absen nih lama nggak makan? Ya udah 4 bulanan, tapi makan kok waktu pas weekend lalu masih makan. Masih makan. Ya udahlah kalau mau gluten sekalian yang enak, sehari makan puas udah gitu. Guilty pleasure berarti. Guilty pleasure. Habis itu agak-agak asam lambung naik dikit. Tapi nggak apa-apa lah, worth it gitu. Tapi worth it. Apaan menu yang dipesan? Aku biasanya bami original. Tapi pakai pangsit rebus dan baksonya. Jadi bukan tim pangsit goreng nih? Enggak, aku pangsit rebus. Aku tim pangsit rebus. Oke.
Jadi ntar tiba-tiba ini pesan menunya Tania gitu, udah tahu. Oh, enggak. Kan sekarang kan kita kan ada Gojek Iya, dan apa benar. pesan gitu. Walaupun enakan makan di sana sih, cuman Nuansanya beda. tapi kan nuansanya udah nggak kayak warungnya Iya waktu sih, itu. benar Aku masih sih. kecil. Dulu namanya warung ijo. Oke. Si bakmi boy itu. Oh, belum. Karena catnya ijo. Oh. Tapi boy almarhumnya ya yang Iya, pendirinya itu yang- dia di kasir. Waktu aku kecil-kecil tahun 75, 70 ya dari tahun segitulah. Wah. Lama pengalamannya ya. Pengalaman lama. Pengalaman lama juga bersamaan dengan karya yang makin banyak. Iya. Dari tahun 93 balik ke Indonesia dengan pengalamannya akhirnya memutuskan untuk bikin film. Film pertama yang Mbak Tania bikin itu apa sih waktu itu? Cabau kan? Yang kalau nggak salah Ferry Salim. setelah itu RCTI ya kalau nggak salah. Iya, main Iya di kan? RCTI. Main di RCTI. Ya. Setelah itu baru DVD gitu. DVD, terus abis itu karya-karya berikutnya adalah seperti Janji Joni. Kalau itu yang aku jadi produser. Oke. Kalau aku jadi produser setelah Cabau kan aku memproduseri filmnya Mbak Sekar Ayu Asmara, Oke. Biola Tak Berdawai. Oke. Lalu aku bikin Arisan. Nyutradarain Arisan. Terus Setelah aku nyutradarain Arisan, aku produserin Joko, Janji Joni. aku pengen tahu timeline-nya nih. Janji Joni. Setelah itu Janji Quickie Joni Express. aku bikin Berbagi Suami. itu ikonik nih. Kalau kita ngomongin berbagi suami yang mungkin aku juga pernah dengar soalnya interviewnya Tania yang bilang selalu punya pengalaman dalam tanda kutip kurang enak dengan censorship. Iya. Karena semua film aku disensor. nggak ada yang umurnya untuk semua umur. 19 atau 18 21, 18 21. Berarti zaman aku masih 17 tahun ke atas. Zaman dan 21. jadi 17 21 17 20 selalu di situ aja. Itu dirasa jadi sebuah halangan dalam bikin karya atau justru oh ya udah gara-gara disensor gue bikinnya ya semau gue yang sesuai sama umurnya dong. Iya, kayaknya yang terakhir tuh. Oke. Tapi kan maksudnya gini, aku juga nggak mau mengeksploitasi adegan yang tidak perlu, ya kan? Tapi ketika perlu ya udah emang harus dibikin ya kita bikin aja adegan tersebut gitu. Tapi yang lucunya kesini untung yang A World Without itu Netflix ya. Tahun 2022 itu kan kita nggak disensor kalau Netflix ya. Tapi waktu pas Ini Kisah Tiga Darah 2016 itu disensor 21 tahun ke atas, aku bingung. Jadi sekarang bukan hanya adegan yang disensor, tetapi juga karakter perempuan gitu. Karena waktu itu dibilang karakter perempuannya terlalu liberal, banyak adegan menggunakan baju renang ya karena mereka tinggalnya di pantai ya. Aku juga bingung kenapa. Tapi ya udah, jadi banyak hal yang ternyata menarik perhatian sensor dan membuat mereka berpikir ini harus disensor gitu. Tidak hanya adegan yang berbau seksualitas atau yang berbau orang ya lagi pacaran atau bercinta gitu, tetapi juga pengkarakteran perempuan. Aku pengen nanya gini Teh. Sebenarnya yang kalau menurut Teteh sendiri ya, ini kayaknya nggak perlu disensor deh. Tapi kenapa disensor? Sering dong aku bertanya begitu tentu. Contoh boleh nggak? Boleh. Apa aja? Kalau yang Berbagi Suami aku benar-benar shock waktu pas adegan Lukman Sardi dan Shanti abis akad nikah malam pertama itu disuruh dihilangkan. Tapi akhirnya enggak karena kan aku bernegosiasi. Bisa meeting tuh bisa kayak 2-3 kali meeting dengan sama lembaga sensor. Kemudian aku bilang ini kenapa gitu ya, tapi karena ini di depan pintu berdiri. Aku bilang ini kan abis ini ada kelanjutannya ya, aku bilang gitu, dan aku tidak memperlihatkan kelanjutannya gitu, tapi itu apa yang ada di pikiran penonton. Nah kita nggak boleh berpikiran yang enggak dong gitu kan. Jadi sampai sejauh itu dikulik. Jadi akhirnya aku bilang oke, tapi ketika dia didorong ke pintu aku minta tetap ada gitu. Jadi aku bernegosiasi dengan sensor gitu. Itu supaya misalnya contohnya itu gitu. Supaya plot hole-nya nggak hilang, supaya nggak ada plot hole gitu. Kan kalau kayak gitu aku juga memperlihatkan relasi kuasa ya. Lukman itu paman jauhnya si Siti, si Shanti. Ya kan dia didorong dulu ke pintu gitu. Harus ada relasi kuasa, dia yang lebih berkuasa gitu kan. Kalau enggak ya gimana ya gitu. Maksudnya film itu kan nggak selalu literal atau visual apa yang kita lihat. Pasti kan ada makna tersiratnya. Message yang tersirat gitu. Berarti kalau dihadapin pada sensor nih, terus
Tania udah bikin duluan nih filmnya. Terus di lembaga sensor film dibilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Udah sering kan gitu. Itu. Gimana caranya tetap mempertahankan message-nya sementara yang disensor contohnya itu justru adegan yang penting gitu. Oke, aku biasanya kan itu bernegosiasi. Negosiasi itu penting. Jadi misalnya jangan dihilangin dong, boleh deh dipotong sekian menit, tapi itu jangan dihilangin. Jadi negosiasi itu takes time. Aku berinvestasi di waktu, harus bolak-balik ke sana, berjam-jam duduk dan segala macam. Jadi gitu. Nah, ketika itu udah dipotong dan disambung lagi filmnya, karena kan seluloid ya, potong sambung. Itu pun masih dapat 21 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas. Ya udah ini resiko aku tinggal di Indonesia gitu. Tapi kan aku punya festival kopi yang bisa diputar di luar gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa di Indonesia masih ada market yang lain. Iya, kalau di film festival di luar. Walaupun sebenarnya kalau bisa ditonton di Indonesia itu lebih baik gitu ya. Pasti. Karena message-nya itu. Pasti. Aku ngelihatnya soalnya ketika orang-orang nonton filmnya Tania gitu ya, membuat mereka tuh jadi bisa lebih critical thinking gitu. Iya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa emang aim-nya dari dulu tuh emang seperti itu ya? Sebenarnya aim-nya nggak ada aim untuk ke situ. Justru, I'm just telling a story dengan karakter yang kuat, dengan trauma misalnya my character gitu. Jadi I'm just telling a story sih sebenarnya, karena mungkin reference aku di film-film yang juga ketika bercerita itu nggak bisa terlalu gamblang, ini harus gini gitu. Jadi memang mungkin train of thoughts-nya udah train seperti itu gitu. Tapi nggak ada maksud untuk critical thinking. Ketika aku membuatnya, aku memang mengkritik gitu kan. Emang, cuma kalau emang masyarakat yang nonton nangkep, itu bagus buat masyarakatnya gitu. Seruan mana? Bikin film dengan cerita seperti itu atau film dokumenter? Dua-duanya seru. Karena aku sebenarnya penggemar film dokumenter dari aku muda juga. Tapi kan dokumenter di bioskop susah ya gitu. Kecuali Lola tuh aku angkat topi tuh ya bisa di bioskop. Karena ceritanya tentang politik, tapi kan dokumenter yang aku angkat tuh most likely juga tentang gender gitu, isu gender lah dan seksualitas. Nah itu kan susah ya kalau ditaruh di bioskop, nanti disensor semua, malah nggak boleh tayang gitu kan. Jadi ya udah, cuman kita bisa roadshow, kita bisa melakukannya sebagai educational screening, kita bisa ke festival yang hal-hal seperti itu. Banyak cara untuk membuka wawasan penonton juga gitu ya. Aku kalau nggak salah Tania pernah bikin yang soal candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi yang itu candi Buddha tapi dijaganya sama orang-orang yang Muslim. Terus dan memang itu belum terangkat ya dari dia 21 kali lipat lebih besar dari Borobudur kan areanya. Jadi belum semuanya terekskavasi. Oke. Terus juga dokumenter lain yang kayaknya masih dalam proses pembuatan, contohnya si Raminten. Iya, ini udah lagi editing. Sebenarnya kita udah picture lock, tapi ya semua nggak ada. We have no control lah ya. Kita tuh hidup mengalir kan. Kemudian karakter utama ya subjek utamaku Raminten tersebut meninggal dunia. Jadi aku ngelayat dan kita harus aku mau menambah ending gitu. Jadi ini lagi sebenarnya udah selesai. Tinggal di final mix sama color grading di finalize. Tapi kemudian ada itu, jadi yang kesananya tetap lanjut bikin di mixing, di color grading, tapi aku mau ada tambahan ending gitu. Lebih susah mana? Ngedirect seorang aktor atau aktris atau ngedirect Paus Franciscus? Aku langsung ya. Ini adalah dua guru-guru aku ya, Raminten, Paus Franciscus. Itu dari hidupnya aja aku bisa belajar banyak ya. Kemudian waktu Muaro Jambi aku syuting sama Dalai Lama kan gitu di daerah eksilnya di Dharamsala. Yang tidak aku sangka-sangka juga dia ternyata bisa dan mau. Ya itu sebenarnya udah, kalau Dalai Lama aku udah nggak ngedirect. Terserah kamera roll aja. Gitu. Apapun hasilnya. Kamera roll aja karena aku nangis. Nangis terisak-isak, nggak bisa ngomong gitu. Nggak tahu kenapa. Nangis. Waktu Pope aku hampir nangis juga, tapi kan
situasinya beda ya. Yeah. Ini di Indonesia, di Yeah. Jakarta. Yeah. Waktu itu di sana mungkin karena bukan negara aku Yeah. jadi lebih vulnerable. Aku harus kayak berdoa sama Allah bahwa ini aku mau menjalankan tugasku secara profesional. Jangan dibikin nangis dong. Okay. Gitu. Susah karena bukan apa-apa sebenarnya. Beliau sangat baik, sederhana, penuh senyum, kayak deket dia aja udah anget gitu ya. Tapi bebannya berat. Ada hal-hal yang notice ternyata. Kayak contohnya notice sepatunya katanya. Iya, karena kan waktu deket lagi ngecek clip onnya apa, kan dia di kursi roda, jadi aku lihat sepatunya. Maksudnya ya pas lagi ngedirect juga, sepatunya tuh sangat sederhana dan kayaknya udah sering dipakai, kayaknya udah ngenah pisan kalau kata orang Sunda, kayaknya udah empuk, enak banget. Terus aku lihat kalung salibnya very simple, silver, humble, simple. Terus semua kayak jamnya, semua tuh kayak semua yang udah lama melekat di dirinya gitu. Jadi tak ada satupun keinginan untuk bermewah-mewah dari dirinya gitu. Dan sama semua orang, sama kru-kru aku itu penuh senyum, dan siapa yang mau diberkatin karena ada beberapa kru aku yang Katolik. Jadi aku bilang go ahead. Ini gitu. momennya gitu momennya, ya. Kapan lagi soalnya. Wow. Pengalaman-pengalaman kayak gitu yang mungkin nggak bisa dipikirkan ketika awal memulai karir gitu ya. Nggak pernah sama sekali. Aku juga sebenarnya aku tuh suka ngulik banget sejarah teh. Terus aku seneng banget akhir-akhir ini ya. Aku seneng banget sama beberapa pahlawan nasional. Terus aku punya pertanyaan kayak, kenapa ya contohnya sosok Pangeran Diponegoro tidak pernah dibuat film secara kolosal? Soalnya menurutku itu adalah chain reaction yang bagus sekali dari revolusi Prancis akhirnya ke yang diterapkan di pemerintah kolonial waktu itu, yang membuat ke-trigger Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan Perang Jawa. Itu kan kalau dijadikan sebuah film akan menjadi sebuah legacy yang bagus sekali. Benar. Terus juga yang aku tahu nih, Tania sendiri kan merupakan keturunan dari Otto Iskandar Dinata. Kenapa nggak kepikiran untuk bikin sebuah legacy berbentuk film atau dokumenter? Atau mungkin udah kepikiran? Sebenarnya kalau Pangeran Diponegoro juga kebetulan aku ada rumah anakku yang bontot di Jogja. Rumah kami deket Gua Selarong. Jadi kita kalau jalan pagi suka ke situ, suka lihat guanya, tempat dia meditasi. Jadi memang I believe satu hari tuh harus ada yang bikin ya. Nggak tahu jodohnya sama siapa gitu. Aku percaya dengan jodoh-jodohan gitu ya. Merinding maksudnya. Terus dan orang-orang desa di situ sering bercerita gitu bahwa keturunan-keturunannya yang dulu-dulu kan memang bantuin dia prajurit, bantuin dia sembunyi supaya nggak ketahuan Belanda gitu. Aku paling seneng ngobrol sama orang-orang di desa situ. Terus kalau Aki Oto memang dari kecil aku masih ketemu dengan Eyang Sukira, istri beliau, yaitu nenek buyut aku gitu. Aku cicitnya kan, karena beliau meninggal pas aku SMA. Jadi dari kecil aku kalau ke Bandung pasti tidur sama dia, melihat dia. Jadi aku dapat cerita-cerita Aki itu dari beliau, dari nenek buyut aku gitu. Dan aku selalu ditanya gitu juga, kenapa gak pengen bikin tentang Aki Oto? Karena mungkin itu juga trauma ya buat keluarga. Aki kan hilang, tidak ketemu jasadnya, diculik dari rumah gitu ya. Jadi aku merasa ini mungkin salah satu orang ya, termasuk Tan Malaka dan segala macam ya, yang memang diculik dan kemudian dihilangkan. Jasadnya dimakamkan hanya pasirnya. Jadi Eyang buyut aku tuh juga punya trauma. Jadi kita tuh kayak gimana sih kalau ada keluarga yang hilang, itu kan pasti ada trauma ya. Tapi kan banyak sejarawan yang nulis buku tentang Aki, kemudian mengundang kita di launchingnya. Aku semakin baca, semakin terus kenal semakin sama sosok beliau. Akhirnya waktu pandemi tuh aku pandemi aku ngobrol sama Titi Mangsa, sama Happy. Happy juga tahu banget, Happy Salma, bahwa ini teh kamu harus bikin tentang Aki. Akhirnya aku bikin kan. Suamiku Oto dan Bel Pintu itu ada. Jadi itu sebuah teater monolog Maudi yang jadi Eyang putri aku. Dan itu ada linknya, bisa ditonton online-nya. Itu buat aku itu udah setahap pertama legacy. Tapi ketika aku mau bikin yang lebih menjadi film, mungkin aku mulainya dari perspektifnya nenek aku, karena dia seorang nenek, ibu, nenek buyut yang begitu kuat ya. Support system.
support sistemnya juga. Oh, dia mendidik semua anak-anaknya dengan disiplin, cucu-cucunya dengan disiplin, cicit-cicitnya udah diajarin sejarah, diceritain segala macam. Luar biasa sih. Jadi menurut aku kalau mau cerita Aki Otto harus dari perspektif istrinya. Oke. Probably in the near future. Amin. Karena itu akan jadi sebuah legacy yang bagus banget gitu ya. Iya. Di satu sisi nasionalis iya, dan untuk keluarga juga iya. Amin. Merinding aku kalau ngomong Semoga sejarah ada ya, ada jalannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Namanya adalah Khalayak Bertanya. Nah, ini ada beberapa followers kita yang punya pertanyaan untuk Tania. Kita bacain dan Tania jawab secara singkat. Silakan. Boleh. Pertanyaan pertama, apa film terbaik sepanjang masa versi Bunia dari seorang followers kita? Film terbaik sepanjang masa yang bisa dinikmati seluruh keluarga adalah The Sound of Music. Oke. Karena aku benar-benar dari kecil nonton itu. Watch it yourself with your family, nyanyi sama-sama, tokoh perempuannya sentral, so inspiring sepanjang masa. Iya sih. Istriku suka banget rewatch tuh. Iya kan? Tos dulu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Mbak Nia bisa yakin terhadap karya sendiri? Ya yakin aja terhadap karya sendiri. Gimana ya? Maksudnya gini, ketika udah ada dorongan, kalau film itu kan prosesnya dari nulis, skrip, sampai preparation, casting, syuting. Ketika udah ada dorongan untuk nulis, aku rasa itu harus udah, nggak mungkin kita bisa nulis kalau nggak yakin. Oke. Gitu, karena itu alami ya, keluar nulis gini ya dulu keluar gitu loh. Jadi itu harus berdasarkan keyakinan. Kalau enggak kita nggak akan mungkin terjadi skrip itu gitu. Tapi ada self doubt gitu nggak? Ini bagus nggak ya? Apa ya? Ini aku tuh self doubt itu kalau filmnya udah jadi. Oh gitu justru. Gitu. Jadi filmnya udah jadi, terus kayak minggu depan rilis. Ini gimana ya? Aduh, karena aku nggak jago promo orangnya. Aku orangnya. Aku aja kayak dulu ada yang pernah bilang ya, kenapa sih nama film company-nya Kalyana Shira? Oh ya karena Kalyana adalah sahabat perempuan bahasa Sansekerta. Kenapa sih nggak Nia Dinata? Siapa gue gitu? Aku paling nggak bisa, aku paling nggak punya tuh kayak niadinata.com apa. It's not in my DNA kayaknya. Untuk maksudnya aku orang yang nggak nyaman dengan promosi sebenarnya. Gitu. Walaupun kecuali kalau disuruh, kecuali ada publicist yang nyuruh ini harus gini ya teh. Ya udah deh aku jalanin aja gitu. Walaupun layak banget loh sebenarnya. Tapi gimana ya kalau orang kan ada yang emang di DNA-nya nyaman. Gitu. Kalau aku nggak nyaman talking about myself, aku tuh lebih seneng kalau ketemu even to talk to my friends aja aku lebih seneng ngulik dia. Emang dasar periset ya. Bener. Lebih enak gue nanya, gimana kabarnya, apa segala macam. Terus aku lebih seneng talking about orang partner yang lain. Aku lagi bertemu gitu. Emang balik ke prinsip masing-masing ya. Iya, bawaan juga, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Bener. Berikutnya, nih pertanyaan terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Nah ini kalau bukan jadi sutradara atau filmmaker, kira-kira Tania sekarang berprofesi apa? Tadi udah sedikit dijawab. Udah dijawab deh. Aku tuh mungkin jadi guru yoga. Atau jadi guru meditasi atau jadi kayak di seputar holistik. Oke. Berikutnya, ceritain tentang konsep musik Rentobing Cinta Terlarang dan genre favorit apa? Genre musik favorit aku tuh sebenarnya anak disco 80s ya dulu ya. Jadi disco 80s kan kayak Donna Summer, terus Diana Ross. Dulu clubbingnya di mana? Apa Tanamur ya? Tanamur. Terus aku juga dulu ada nama Music Room ada siang-siang. Dulu siang-siang. ada di sampingnya Ratu Plaza deket Bang Panin situ siang sore. Jadi aku SMP SMA tuh ke situ siang sore. Karena kan nggak boleh pergi malam. Jadi bikin tuh ada disco siang-siang. Menarik juga tahun 87, 86 gitu. Terus tapi aku juga senang Michael Franks, jazz yang light jazz. Jadi makanya Rentobing itu antara disco dan jazz kan gitu. Jadi ya konsepnya sih karena aku emang suka musik yang tipe seperti itu. Waktu itu Andi Rianto, waktu itu baru awal-awal banget memahami banget selera aku. Liriknya aku tulis karena abis nulis arisan langsung nulis liriknya kan. Terus dapat aja gitu langsung. Jadi itu ya? Suka disco, suka jazz. Iya dong dulu. Jadi sekarang udah enggak. AJG. Apa tuh? Atlet joget. Apa? Atlet joget. Atlet joget. Oh banget aku atlet joget dulu. Kalau sekarang aku nggak ngerti.
I don't understand clubbing sekarang. AJN, atlet joget nasional. Oh iya. Kayaknya aku AJE deh. Apa tuh? Atlet joget 80s. Karena kalau udah kesini udah gak ngerti. Udah mendingan di rumah aja. Iya benar. Terakhir sebelum kita tutup nih, any message for the future generation? Silakan boleh ke kamera. Gitu ya. Iya boleh. Don't be afraid to be yourself. Okay. Pertama-tama itu. Terus if you are interested in all kinds of art, pursue it. Bener-bener deh, karena dunia lagi membutuhkan art sekarang. Udah terlalu banyak tech people, udah banyak orang yang jago AI. Katanya kalian akan ditinggalkan oleh AI kalau cuman ilustrator. No, trust in yourself. Gitu. Dan kalau emang suka film, cobalah belajar sejarah film dari film-film setelah tahun 98 atau dan juga sebelumnya ya, itu ada era yang berbeda, dan tonton film-film dulu. Film seperti Indonesia apa? Film Indonesia maupun film-film luar. Gitu. Siap. Tania, terima kasih banyak udah mau kita ajak ngobrol dan kita berantakin dengan kamar senang arsipnya. hati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you, sukses ya. Terima kasih banyak.